106 menjadi wanita yang berwajah boros di masa depan. Demi kecantikanku, sebenarnya aku terlalu malas untuk berdebat denganmu hari ini. Yan Jingyi mengibaskan tangannya seraya menguap. Ini benar-benar merepotkan. Aku harus tidur setidaknya selama 1 jam. Jika wajahku menjadi keriput, apa kalian mau tanggung jawab? Yan Jingyi merutuk seraya berjalan menuju lift. Juniorku, jadilah orang yang baik dan jujur. Berhati-hatilah. Awas sikapmu ini akan menjadi bumerang untukmu sendiri nantinya. Tao Wei menepuk bahu Lin Chenggong sebelum berlalu dengan perasaan lega. Lin Chenggong mengepalkan tangannya seraya menatap marah punggung Tao Wei dan para kru filmnya yang berjalan pergi. Tunggu saja sampai filmnya dirilis. Aku penasaran apa kalian masih akan sesombong ini. Maki Lin Chenggong dalam hati. Awalnya ia berencana untuk membuat masalah ini berada dalam daftar pencarian panas Weibo. Tapi ternyata pihak lawan telah memegang bukti yang lebih kuat. Mau tidak mau Lin Chenggong pun harus menyerah. Meskipun sama-sama syuting di kota Sikeng, namun lokasi syuting mereka berbeda. Dan dalam hari-hari selanjutnya, kedua kru film itu pun mulai melakukan gencatan senjata. Namun, akhir-akhir ini muncul berita di Weibo yang membanding-bandingkan film Bandit Wanita dengan Penguasa Pulau. Banyak dari mereka yang berpikir jika film Bandit Wanita pasti akan gagal. Mereka juga merasa kasihan pada menantu kedua keluarga Huo yang misterius itu. Seminggu telah berlalu, kecuali segala tingkah bodoh yang selalu Zhuang Heng lakukan, semua terasa cukup menyenangkan. Yan Jingyi mendapat telepon dari Huo Qingyuan sesaat setelah ia turun dari pesawat. Kakak ipar, aku akan menjalani ujian akhir beberapa hari lagi. Yan Jingyi menatap orang-orang yang tengah hilir mudik di bandara. Oh, kakak ipar kamu pulang saja hari ini. Aku dan kakak ketiga sudah sangat merindukanmu. Yan Jingyi mengusap perutnya. Iya, aku pulang. Suara Huo Qingyuan pun mulai terdengar sangat bersemangat. Apa kakak ipar ada waktu luang? Kamu sudah janji untuk bertemu seseorang denganku. Yan Jingyi sedikit mengernyitkan dahinya. Aku harus makan dulu. Kita bicarakan lagi hal ini saat aku kembali nanti, oke? Huo Qingyuan langsung terdengar lesu. Baiklah. Yan Jingyi pun menutup teleponnya. Apa yang akan dilakukan oleh Huo Qingyuan? Huo Qingyuan mengiriminya pesan singkat lagi setelah Yan Jingyi masuk ke dalam mobil. Kakak ipar jangan membuka Weibo untuk saat ini. Kakak ketiga yang akan membereskan masalah ini. Aku menunggumu pulang kakak ipar. Apa yang tengah dilakukan Huo Qingyuan sebenarnya? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres dan ditutupi olehnya? Perasaannya tidak enak. Yan Jingyi menjadi sangat penasaran dengan apa yang terjadi di Weibo saat ini. Ia membuka aplikasi dengan ikon mata tersebut tanpa ragu. Pertama-tama Yan Jingyi memeriksa pesan pribadinya, membaca beberapa pesan berbunyi kebencian untuknya, lalu mulai pergi melihat daftar pencarian panas saat ini. Topik, komentar Tang Qing mengenai menantu kedua keluarga Huo, berada di posisi teratas dalam daftar pencarian panas. Siapa Tang Qing? Aku mulai mengingatnya. Batin Yan Jingyi. Ia mengklik dan melihatnya, dan ternyata ini adalah video wawancara. Pembawa acara, Tuan Tang, kami semua tahu bahwa Anda baru-baru ini berinvestasi di film Penguasa Pulau. Kebetulan menantu kedua keluarga Huo juga berinvestasi di film Bandit Wanita. Kedua film ini bahkan akan dirilis di waktu yang bersamaan. Bagaimana menurut Anda mengenai ini, Tuan Tang? Tang Qing adalah seorang yang terlihat kaku dan menakutkan. Menurut pemimpin grup Tang ini, Huo Zishan adalah salah satu dari sedikit lawan yang bersaing dengannya. Dengar-dengar, awalnya keluarga Tang memiliki bisnis gelap, namun karena kakek Tang Qing menikahi neneknya, jadi mereka mulai merubah citra keluarganya menjadi tampak lebih baik. Dan dari situlah grup Tang mulai berdiri. Namun tidak peduli seberapa keras keluarga Tang bekerja, mereka selalu tampak buruk di mata publik. Reputasi mereka bahkan menjadi lebih buruk saat Tang Qing yang menjadi pemimpin. Dalam video itu, ia menyilangkan kaki dengan rokok di mulutnya. Ia tampak seperti orang bodoh. Dia hanya wanita yang tidak tahu apa-apa. Nyonya muda mana yang paham tentang investasi? Tuan Tang, bagaimana reaksi Anda saat mengetahui berita pernikahan Tuan Huo? 107 Anak Baptis Yan Jingyi. Bagiku cukup lucu. Tang Qing menjawab singkat dengan jawaban yang tak terduga. Untuk sejenak, sang pembawa acara tampak kebingungan, kenapa? Dia menekan putung rokoknya ke dalam asbak, lalu menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. Asap rokok berbentuk cincin terhembus dari mulutnya.
Lucu sekali saat tahu Huo Zishen bisa menikah. Bahkan lebih lucu lagi saat dia menikahi menantu kedua. Di seluruh negara Z, mungkin hanya Tang Qing yang berani mengatakan Tuan Muda Huo lucu. Pembawa acara menyeka keringat dinginnya. Tuan Tang, apa ini berarti menantu kedua keluarga Huo tidak cukup baik? Aku mengagumi seorang Huo Zishen yang belum menikah. Dan aku tidak mengerti bagaimana bisa dia menikah dengan orang biasa. Wanita itu pasti lemah dan bodoh, cekak. Lemah dan bodoh. Apakah menurutmu kata ini pantas untuk menggambarkan diriku? Yan Jingyi mendengus dingin, ternyata kamu masih ingin menjadi penjahat. Dasar bach asterisngan. Wawancara Tang Qing telah diunggah ulang di berbagai forum berita, dan semua orang tengah membicarakan tentang menantu kedua keluarga Huo. Tang Qing juga berada dalam lingkaran keluarga kaya, mungkinkah dia pernah bertemu dengan menantu kedua? Mendengar ucapan pria itu, mayoritas netizen mulai setuju bahwa menantu kedua mungkin memang benar-benar tidak pantas bersanding dengan tuan muda kedua keluarga Huo. Dia hanyalah wanita kaya yang memiliki dada besar dan bodoh. Pantas saja Huo Qingyuan tiba-tiba menjadi gugup. Gadis itu pasti khawatir jika dia akan melihat ini. Tang Qing berengsek, berani sekali dia memfitnah Yan Jingyi. Tunggu saja, aku pasti akan memberitahunya siapa yang sebenarnya seorang bandit di sini. Kolom komentar juga sangat ramai saat ini. Tuan Tang sendiri yang mengatakan jika menantu kedua seperti itu, maka menantu kedua pasti memang tidak pantas untuk bersanding dengan Tuan Muda Huo. Dengar-dengar Yan Jingyi berhasil menjadi pemeran utama wanita berkat nyonya muda kedua. Kalian tahu, setelah Tuan Tang mengatakan nyonya muda kedua seperti itu, apakah wanita kasar itu juga akan memukul Tuan Tang? Memangnya Yan Jingyi itu siapa? Bagaimana dia bisa mengalahkan Tuan Tang? Aku masih ingat bisnis lama yang dilakukan oleh keluarga Tuan Tang. Yan Jingyi tidak bodoh. Apa dia masih berani untuk memprovokasi Tuan Tang? Kurung siku tutup. Dasar kumpulan orang tidak berguna. Memukul Tang Qing. Tidak, dia, Yan Jingyi, selalu bisa mengandalkan kecerdasannya untuk memberi pelajaran pada seorang bach asterisngan. Yan Jingyi segera menelpon Tan Sangsang dengan penuh tekad. Tan Sangsang adalah teman baik pemilik asli tubuh Yan Jingyi. Ia tentu masih memiliki kesan yang baik tentangnya. Hanya saja, Yan Jingyi merasa temannya itu terlalu lemah. Bahkan, dia sepertinya akan jatuh hanya dengan satu kali dorongan ringan. Yan Jingyi saat ini berada di dalam sebuah perpustakaan yang memiliki nuansa Eropa kuno. Ia tengah menjelajahi semua area rak buku. Apakah sekarang dia sudah terlihat seperti pelajar yang baik? Mengapa kita harus bertemu di tempat yang memusingkan seperti perpustakaan sih? Gerutunya dalam hati. Setelah menguap dan mengusap setitik air mata di sudut matanya, tiba-tiba saja ada seorang anak kecil yang menghampirinya. Yan Jingyi masih terkantuk-kantuk saat anak kecil itu tiba-tiba melompat dan memeluk pahanya erat. Yan Jingyi masih tampak kebingungan. Mama Yan, sudah lama tidak bertemu. Mumu sangat merindukanmu. Mama Yan. Yan Jingyi mengerjapkan matanya. Ia masih terbelalak bingung, namun ia segera sadar saat melihat Tan Sangsang yang berjalan mengikuti anak kecil ini dari belakang. Wanita itu tampak mengenakan pakaian kasual. Dia membawa tas ransel besar. Tangannya menggenggam seikat permen yang sepertinya sudah dimakan sebagian. Siapa anak ini? Anakku, anak baptismu. Dia tidak bertemu denganmu selama 3 bulan. Jingyi, apa kamu tidak mengenalnya? Sejak kapan dia mempunyai anak baptis? Yan Jingyi mendorong kepala botak anak kecil itu dengan geli. Aku tidak suka anak-anak. Tolong menjauhlah dariku. Lengan dan kaki kurus ini perlu ditakuti dengan cubitan ringan. Batin Yan Jingyi. Mama Yan, aku Mumu. Saat terakhir kali kita bertemu, Mama Yan berkata akan membelikanku transformer dan mentraktirku makan besar. Suara lembut Mumu mulai terdengar. Yan Jingyi terperanjat, lalu menatap tajam pada Mumu yang tingginya hanya setinggi pinggangnya. Omong kosong, bagaimana mungkin orang miskin sepertiku mentraktirmu makan besar dan membelikanmu transformer? 108 Aku sudah menikah. Mumu langsung cemberut saat mendengar ucapan Yan Jingyi. Mata bulatnya sudah tampak berair penuh air mata. Ada apa dengan Mama Yan? Kenapa Mama Yan tiba-tiba jadi galak? Sesungguhnya Yan Jingyi paling takut pada sesuatu yang lembut dan lunak seperti anak-anak. Yan Jingyi melipat tangannya. Tolong, jangan panggil aku Mama Yan. Panggil aku kakak. Kakak cantik. Oke. Tapi, kamu adalah Mama Yanku. Melihat hal ini, Tan Sangsang kemudian menarik Mumu ke sampingnya dan menatap Yan Jingyi heran. Jingyi, saat aku melahirkan Mumu,
kamu sendiri yang mengakuinya sebagai anak baptismu, bukan? Jadi anak kecil ini benar-benar anak Tan Sangsang. Yan Jingyi tertegun. Lalu, dengan hati-hati ia mulai mencari ingatan mengenai kejadian itu dalam kepalanya. Sepertinya benar. Dia hanya tidak tahu siapa ayah dari anak ini. Kamu, aku mengajakmu bertemu, kenapa kamu malah membawa anak kecil ini? Mumu mendengar kalau aku akan bertemu denganmu, jadi dia memohon padaku untuk ikut. Jingyi, ada apa denganmu sebenarnya? Sebelumnya, setiap kali kamu bertemu Mumu, kamu bahkan selalu ingin membawanya pulang bersamamu. Mungkinkah aku pernah melakukan hal bodoh itu? Yan Jingyi bergerak mundur sembari menatap Tan Sangsang dengan raut wajah serius. Apakah kamu pernah mengikuti dan mewawancarai Tang Qing sebelumnya? Ya, kenapa? Yan Jingyi tiba-tiba menyeringai, kemudian mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas bahu Tan Sangsang. Aku ingat kalau kamu pernah menemukan sesuatu tentangnya. Apakah kamu mau membaginya denganku? Tan Sangsang memandang Yan Jingyi untuk beberapa saat. Dia mulai sadar jika Yan Jingyi telah banyak berubah sekarang. Sebenarnya dia telah melihat video wawancara yang saat ini sedang viral, jadi dia sudah menduga juga jika Yan Jingyi akan datang mencarinya. Tan Sangsang menatapnya dengan pandangan aneh. Jingyi, kamu dan Huo Sanxiao. Ya, aku jarang mendengar skandal tentang Huo Sanxiao akhir-akhir ini. Sepertinya dia benar-benar mencintaimu, kan? Huo Zixing mencintainya. Apa yang membuatmu bisa berpikir konyol seperti itu? Apa untungnya jika aku bersama dengan dia? Ucap Yan Jingyi dengan angkuh. Bukankah kamu melindungi menantu kedua keluarga Huo karena hubunganmu dengan Huo Sanxiao? Apa yang telah kulakukan sebenarnya hingga bisa membuatmu berpikir jika aku sedang menjalin hubungan dengan Huo Sanxiao? Batin Yan Jingyi. Apa kamu penasaran dengan apa yang kulakukan selama menghilang beberapa bulan ini? Yan Jingyi bertanya dengan suara pelan. Tan Sangsang mengangguk cepat. Aku dan Mumu sangat mengkhawatirkanmu. Sebenarnya, aku sudah menikah. Menikah? Tan Sangsang membelalakkan matanya. Kedua orang tuamu sudah meninggal. Seharusnya kontrak pernikahan itu dibatalkan. Kontrak itu tidak dibatalkan. Aku masih menikahi pria Aneng itu. Pria Aneng? Apakah ini ada hubungannya dengan Tuan Tang? Jingyi, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi Tuan Tang itu sangat berbahaya. Jangan coba-coba untuk melawannya. Awalnya Yan Jingyi tidak terlalu memperdulikannya. Tetapi begitu pria itu berani menyeret namanya, maka amarah Yan Jingyi rasanya sudah terbakar. Al, aku telah dihina Tang Qing tanpa alasan yang jelas. Kenapa aku harus diam saja dan menerimanya? Tan Sangsang menjadi semakin bingung. Kapan Tuan Tang menghinamu? Dia bilang aku orang biasa. Dia juga bilang aku punya dada yang besar dan bodoh. Si Lan, aku akan membuktikan jika pria itu hanya membual. Akan aku tunjukkan siapa yang sebenarnya lebih berbahaya. Apa dia pikir semua orang akan takut padanya? Mendengar ucapan Yan Jingyi, Tan Sangsang semakin merasa bahwa sahabatnya ini telah berubah. Dia berpikir bahwa Yan Jingyi mungkin saja telah dipukuli habis-habisan oleh sekelompok orang di suatu tempat. Jingyi, kapan Tuan Tang menghinamu? Kamu. Tiba-tiba muncul sebuah pemikiran di kepala Tan Sangsang. Ia menatap Yan Jingyi dengan mata terbelalak. Ya Tuhan, jangan bilang bahwa kamulah menantu kedua keluarga Huo itu. Alis Yan Jingyi terangkat. Menurutmu bagaimana? 109 lebih baik bersikap sedikit kejam. Menurutmu kenapa Yan Jingyi bisa berubah menjadi begitu galak dan percaya diri sekarang? Tan Sangsang berjalan maju untuk memeluk Yan Jingyi. Jingyi, pasti kamu mengalami hal yang berat saat menikah dengan keluarga terpandang seperti keluarga Huo. Memang lebih baik kamu bersikap sedikit kejam, karena jika kamu bersikap lemah dalam keluarga besar itu, kamu pasti akan menderita. Semua informasi mengenai Tang Qing ada di rumahku. Aku pasti akan mengungkapkan semuanya nanti. Jangan khawatir, aku dan Mumu akan selalu mendukungmu. Awalnya, Yan Jingyi pikir Tan Sangsang akan kagum dan mulai bertanya ini itu tentang kehidupan keluarga kaya raya. Tapi tidak disangka, ternyata dia malah. Tidak heran jika mereka berteman baik. Yan Jingyi menarik sudut bibirnya ke atas. Hampir saja dia tidak mempercayai wanita ini. Tiba-tiba, Yan Jingyi merasa pahanya dipeluk. Saat ia melihat ke bawah, wajah Mumu sudah tampak sangat dekat dengannya. Mama Yan, jangan khawatir. Mumu pasti melindungimu. Ini adalah pertama kalinya mendengar ada orang yang berkata ingin melindunginya. Apalagi, orang itu adalah anak kecil. Yan Jingyi sebenarnya sama seperti kebanyakan pria kasar.
Dia sama sekali tidak tahan dengan anak-anak. Saat ia melihat anak-anak, dia merasa seperti melihat hantu. Tetapi, si kepala botak kecil ini tampak menggemaskan. Tunggu sampai aku bisa menghasilkan uang. Nanti aku akan mentraktirmu makan banyak permen. Tan Sangsang berulang kali berjanji kalau dia tidak akan membocorkan informasi bahwa Yan Jingyi adalah menantu kedua keluarga Huo. Sebenarnya Tan Sangsang cukup terkejut, tapi dia berusaha menyembunyikannya. Begitu Yan Jingyi sampai di kediaman keluarga Huo, dia mendapat telepon dari Tan Sangsang. Jingyi, coba buka Weibo. Ada hal yang sangat menarik. Oke. Yan Jingyi membuka aplikasi Weibo dengan tidak sabar. Ternyata, topik Tan King dan aktor pendukung dari film, Penguasa Pulau, tampak masuk dan meninggalkan hotel bersama-sama, langsung menarik perhatiannya. Judulnya terasa sangat ambigu. Yang paling penting, selingkuhan Tan King adalah seorang pria. Ternyata ini yang tidak sengaja Tan Sangsang potret. Yan Jingyi menyeringai. Ia menjadi bersemangat. Berita ini diunggah dari akun gosip dunia hiburan yang kredibel dengan ribuan pengikut. Mungkin karena angle fotonya diambil secara tepat sehingga membuat keduanya tampak sangat dekat. Tan King terlihat begitu angkuh dengan sebatang rokok di mulutnya, sedangkan aktor pendukung itu tengah tersenyum lebar. Ia memiliki ukuran tubuh rata-rata seperti lelaki pada umumnya. Pria itu berdiri di samping Tan King dengan gaya selembut menantu wanita. Ya Tuhan, rumahku seakan runtuh. Si Asteris Wan, aku berada dalam grup yang membahas perseteruan antara Tuan Tang dan Tuan Huo sebelumnya. Kabarnya, mereka sudah seperti air dan api. Ini adalah berita yang menyenangkan untuk musuh Tuan Tang. Tambahkan aku ke grup itu. Siapa sebenarnya nyonya muda kedua keluarga Huo itu? Bukankah menyenangkan melihat dua pria tampan tampak saling jatuh cinta? Mengerikan. Ini sangat mengerikan. Orang-orang di zaman ini ternyata sangat mengerikan. Tapi, Yan Jingyi bahkan masih belum percaya ini. Benarkah? Cukup menarik. Grup Tang. Terdengar suara gebrakan yang sangat keras. Beberapa pegawai wanita maupun pria tampak keluar dari ruang kerja Tuan Tang dengan ekspresi ketakutan. Tan King menarik dasinya, matanya masih tertuju pada layar komputer. Periksa, siapa yang sudah berani menyebarkan skandal tentangku? Asisten Tuan Tang berdiri dengan gemetar seraya mengangguk cepat saat mendengar perintah bosnya. Tuan Tang, apa mungkin ini perbuatan menantu kedua keluarga Huo? Menantu kedua keluarga Huo? Tan King mendengus dingin. Dia hanyalah seorang wanita biasa yang tidak layak untuk tampil di hadapan semua orang. Huo Zixuan bahkan lebih kejam darinya, dia masih tidak percaya jika Huo Zixuan benar-benar mencintai nyonya muda kedua. Selain itu, para nyonya muda dari keluarga Huo bukanlah wanita biasa. Nyonya muda kedua keluarga Huo. Tan King memicingkan matanya. Ini benar-benar taktik yang bagus. Huo Zixuan bahkan tidak mengungkapkan identitasnya, jadi dia menyuruh wanita itu untuk mencari masalah denganku, lalu mulai menyerangku. Meskipun, Tuan Tang terlalu sering membaca teori konspirasi hingga ia sering berteori sendiri, tetapi kali ini pikirannya itu masuk akal juga. Tuan Tang, kita telah menghentikan berita itu dengan menghubungi pihak terkait. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? 110 sudah tidak menyukai Tan King sejak lama. Cari tahu siapa yang mengambil foto itu. Aku ingin tahu siapa dia. Baik, baik Tuan. Saya akan memeriksanya sekarang. Tan King menyipitkan matanya seraya mengambil korek api yang ada di atas meja untuk ia mainkan. Menantu kedua keluarga Huo. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Mengetahui bahwa Yan Jingyi akan kembali hari ini, Huo Qingyuan pun segera pulang setelah mata kuliah terakhir selesai. Huo Zixing bahkan menolak ajakan pergi teman-temannya. Kini, kedua kakak beradik itu sudah duduk manis di sofa menunggu Yan Jingyi. Keduanya segera terperanjat dan langsung duduk dengan tegak begitu mendengar suara geretan roda koper. Tak lama kemudian, Yan Jingyi muncul di hadapan keduanya. Kakak ipar, kamu sudah pulang. Huo Qingyuan menyambutnya dengan suaranya yang terdengar riang. Yan Jingyi mengerutkan keningnya, kalian sedang menungguku di sini. Tentu saja, sudah lama tidak bertemu denganmu. Kami merindukanmu. Huo Qingyuan tersenyum manis. Kebetulan aku baru saja pulang kerja. Huo Zixing memalingkan wajah dan berujar acuh. Hah! Alis Yan Jingyi terangkat saat melihat Huo Zixing. Apa Huo Qingyuan belum memberitahumu kalau lain kali kamu harus bersembunyi dan menjauh dariku? Bahkan sebelum Huo Zixing sempat membuka mulutnya, Huo Qingyuan segera menjawab, kakak ipar,
aku sudah memberitahunya. Kakak ipar, kakak ketiga sudah bekerja keras untuk menghentikan rumor tentangmu. Dia bahkan secara khusus menyewa penulis bayaran untuk membuat skandal Tang Qing berada dalam pencarian teratas. Sejak kapan Huo Qingyuan menjadi begitu peduli pada kakaknya? Yan Jingyi menatap Huo Zixing, ku dengar kamu menyuruh Huo Qingyuan untuk tidak membantuku mengumpulkan uang. Baru saja pulang dan Jingyi langsung menanyakan hal ini. Huo Zixing menelan ludahnya secara perlahan saat melihat tatapan sinis milik Yan Jingyi. Anu, itu karena aku takut kamu akan mengalami masalah besar saat kakak kedua marah. Bukankah apa yang kulakukan lebih baik daripada kakak kedua nanti meninggalkanmu? Bukan urusanmu kalau Huo Erangeng itu meninggalkanku, kan? Huo Zixing, ku peringatkan kamu. Jika kamu masih mau menghentikan keinginanku untuk menjadi orang kaya dan menemukan lelaki yang lebih tampan, akan kupotong burungmu itu. Jangan-jangan dia masih ingin berselingkuh. Huo Zixing baru saja ingin memberinya nasihat, tetapi Yan Jingyi tiba-tiba menengok ke arahnya. Pria itu segera menelan kembali kata-kata yang sudah ada di ujung mulutnya. Huo Zixing tersenyum seraya mengerlingkan sebelah matanya pada Yan Jingyi. Selama ini aku tidak pernah takut pada kakak keduaku. Jadi jangan khawatir, kakak ipar. Apa yang dapat aku lakukan untuk membuatmu merasa lebih baik? Apa kalimat ini yang kamu mau ucapkan dari tadi? Pikir Huo Zixing. Yan Jingyi mendorong kopernya ke samping, lalu berjalan menuju sofa untuk duduk. Huo Zixing, cepat unggah sesuatu di Weibo. Cari nama akun Tang Qing, lalu tanyakan padanya apakah dia suka hadiahnya. Apa-apaan ini? Huo Zixing terperanjat. Jingyi ingin dia yang menjadi tersangkanya. Yan Jingyi menyipitkan matanya seraya berujar, bagaimana, tidak mau. Lebih tepatnya, tidak berani. Huo Zixing merasa bimbang. Kirim saja. Lagi pula tuan muda sudah tidak menyukai Tang Qing sejak lama. Celetuk Zhang Guoquan tiba-tiba. Benar saja, begitu Huo Zixing mengunggah pesan itu di Weibo, semua orang pun mengira jika rumor perselingkuhan Tang Qing dan pria nomor 2 adalah ulah dari Huo Zixing. Bahkan Tang Qing pun berpikir seperti itu. Negara M. Tuan Huo, Tang Qing memberikan pernyataan yang tidak terlalu baik untuk nyonya muda kedua dalam sebuah wawancara. Huo Zixing baru saja menjamu anggota parlemen negara M. Saat ini, ia sedang duduk sendiri di sofa seraya meminum kopi. Alis pria itu bergerak tanpa sadar saat mendengarnya. Sejauh yang saya tahu, teman nyonya mudalah yang mengunggah berita itu. Namun, tuan muda ketiga yang bertanggung jawab atas konsekuensinya. Huo Zixing benar-benar bodoh, maki Huo Zixing dalam hati. Huo Zixing menyesap kopinya dan melihat keluar jendela. Bukankah ada kasus pembunuhan di klub milik Tang Qing di negara M? Ya tuan. Unggah berita itu agar masalahnya semakin besar. Asisten itu melirik Huo Zixing dalam diam. Apa mungkin Tuan Huo akan membalaskan dendam pribadinya? Tuan Huo, nyonya muda di sana. Biarkan saja dia. Pria itu sangat penasaran, bagaimana wanita itu akan tidur dengannya saat ia kembali nanti. Selanjutnya bab 111. Tidak dapat diucapkan, 2.